Alhamdulillah, segala pujian dan kesempurnaan hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Tiada pesan yang paling utama kecuali pesan tentang kebenaran dan kesabaran. Marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah, bersabar dalam dan teguh dalam melaksanakan perintah-perintahnya, bersabar dan teguh dalam menjauhkan segala larangan-larangannya. Marilah kita menjaga takwa kita, baik takwa lahir maupun takwa batin, yang insya Allah telah ditempa di bulan Ramadan kemarin, sehingga insya Allah kita mendapatkan predikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa, barokah dari amalan Ramadan kita. Semoga kita juga termasuk orang-orang yang Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu maupun dosa-dosa kita yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama fi Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dalam riwayat lain, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Siapa yang mendirikan ibadah di bulan Ramadan dengan iman dan penuh harap, pasti dosanya yang telah lalu dan dosa yang akan datang diampuni oleh Allah, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani. Hadirin rahimakumullah, tentu kita pernah dan sering mendengar janji Rasulullah bahwa untuk kita umatnya yang melakukan ibadah-ibadah tertentu seperti amalan Ramadan kita, maka kita akan mendapatkan ampunan, mendapatkan maghfirah. Dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah, juga dosa-dosa kita yang akan datang sudah diampuni oleh Allah, sebab dari mengamalkan amalan-amalan tertentu. Yang pertama perlu kita ketahui di sini bahwa dosa-dosa yang telah lalu adalah dosa-dosa kita di masa lampau yang pernah ditorehkan. Lalu bagaimana dengan dosa yang akan datang? Allah mengampuni dosa yang akan datang memiliki pengertian bahwa Allah akan membimbing kita melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh dari dosa di masa yang akan datang. Allah akan membimbing kita untuk menghindarkan perbuatan-perbuatan dosa di masa yang akan datang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin, ada banyak amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang menjadi perantara, menjadi wasilah sebagai penghapus dosa-dosa kita, demi menjaga kesucian yang insya Allah sudah terwujud di hari Idul Fitri. Maka perlu kita mengamalkan beberapa amalan-amalan yang bisa kita terus menghapus dosa kita, amalan-amalan yang menjadi kafarah bagi dosa kita, baik dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Paling tidak ada 5-7 perbuatan yang bisa kita amalkan setelah Idul Fitri ini. Yang pertama yaitu membaca sebanyak 7 kali surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain selesai salat Jumat sebelum kita mengubah posisi duduk kita. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallama al-imamu min salatil jum'ah, thumma qala qabla an yatatanna rijlahu yaqra'u Fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'an ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa utiya minal ajri bi'adadi man amana billahi wal yawmil akhir." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang ketika imam mengucapkan salam dari salat Jumat, sebelum menyilakkan kakinya, sebelum mengubah posisi kakinya dari posisi tawarruk, lalu membaca Al-Fatihah, membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas masing-masing 7, maka dosanya yang telah lalu maupun dosanya yang akan datang diampuni oleh Allah dan diberikan oleh Allah ganjaran sebanyak ganjaran orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Bahkan dalam riwayat lain, hadirin, Rasulullah menjanjikan orang yang melaksanakan 7 kali bacaan setelah salat Jumat ini, maka Allah akan menjaga orang itu dari Jumat ini hingga Jumat yang berikutnya. Kemudian yang kedua, amalan yang bisa kita lakukan yaitu menyempurnakan wudu. Isbagul wudu dengan cara melengkapi syarat dan rukunnya dan juga tentu sunnah-sunnahnya. Lalu kita ikhlas melakukan wudu itu karena Allah. Itu juga bisa menghapuskan dosa-dosa kita,
baik dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasbughul wudu'a 'abdun illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Tidak ada satu orang pun, seorang hamba yang muslim yang menyempurnakan wudunya, melainkan Allah mengampuni dosa-dosanya, baik dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Hadirin jamaah rahimakumullah, wudu adalah penghapus dosa-dosa kita. Bahkan kalau bisa kita bangun kebiasaan untuk terus dalam berwudu atau dawamul wudu, insya Allah selain menghapus dosa, maka posisi atau kondisi dawamul wudu ini akan bisa membuat terang hati kita. Kemudian yang ketiga, yang termasuk perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus dosa kita adalah menjawab muadzin. Ketika muadzin mengumandangkan adzan, kalimat demi kalimatnya, maka kita ikuti kalimat-kalimat yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'ul muadzinu yaqulu asyhadu an la ilaha illallah qala asyhadu an la ilaha illallah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyyan wa rasula ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dalam satu riwayat lain, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Sabda Rasulullah, siapa orang yang ketika mendengar muadzin, orang yang adzan mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah, lalu dia menjawab asyhadu an la ilaha illallah raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, aku ridho Islam sebagai agamaku, dan aku ridho Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya, baik dosa-dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang. Menjawab adzan juga menjadi kafarah, menjadi penghapus bagi dosa-dosa kita. Dan inilah khususiyah atau keistimewaan umat Islam dibanding umat-umat terdahulu yang tidak memiliki panggilan adzan. Kemudian yang keempat yang bisa kita amalkan demi menjaga kesucian dan juga menghapus dosa-dosa kita adalah salat duha. Hadirin jamaah rahimakumullah, salat duha bukan sekedar salat untuk memudahkan rezeki, tapi salat duha sejak awal bisa menghapus dosa-dosa kita. Setelah salat duha terhapus, barulah pintu rizki terbuka untuk kita, terbuka dengan lebar. Rizki mengucur deras setelah dosa-dosa terhapus dengan salat duha tentunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna man shallat duha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar illa al-qisas." Sesungguhnya orang yang melaksanakan salat duha, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun dosa yang akan datang, kecuali qisas. Karena qisas adalah menyangkut hak sama manusia atau hakul adami. Kemudian yang kelima yang bisa menjadi kafarah, yang bisa menjadi penghapus bagi dosa-dosa kita adalah salat tasbih. Salat tasbih adalah salat sunnah 4 rakaat. Dalam setiap rakaat salat ada bacaan tasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setiap rakaat berjumlah 75 tasbih. Maka dalam 4 rakaat itu terdapat 300 tasbih. Banyak sekali keutamaan dari salat tasbih ini. Antara lain dalam sabda Rasulullah, beliau menyebutkan anna man shalla salatat tasbih yughfaru lahu dambuhu awwalahu wa akhiruhu, hadithuhu wa qadimuhu, khata'uhu wa amduhu, saghiruhu wa kabiruhu, sirruhu wa alaniyatuhu. Siapa yang melakukan salat tasbih, dosanya yang telah lalu dan akan datang akan diampuni oleh Allah. Dosanya yang lampau dan yang baru juga tidak akan Allah ampuni, diampuni oleh Allah. Dosanya yang disengaja maupun yang tidak, dosanya yang kecil maupun yang besar, dosanya yang dia lakukan rahasia maupun terang-terangan akan diampuni oleh Allah. Inilah salat tasbih. Kemudian yang kelima yang bisa kita amalkan untuk kafarah atau penghapus dosa kita adalah membarengi aminnya imam dalam salat jamaah. Di antara pentingnya salat jamaah adalah menjaga harmoni atau menjaga kekompakan antar sesama muslim. Dengan syarat salat jamaah ada banyak keutamaan salat jamaah yang bisa kita peroleh. Di antaranya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amana al-imamu fa'aminu fa innal malaikata tu'minu faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah SAW bersabda, ketika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin kalian semua, karena sesungguhnya malaikat juga mengikuti aminnya imam, dan barang siapa yang aminnya sama bareng dengan aminnya malaikat, maka sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosanya, baik dosa-dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang. Kemudian yang berikutnya termasuk kafarah, termasuk penghapus bagi dosa-dosa kita, adalah upaya kita untuk membantu kaum muslim, upaya kita untuk membantu saudara kita. Rasulullah SAW bersabda, man sa'a li akhihi muslim fi hajatin qudiyat lahu aw lam tuqda ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun nifaq. Siapa orang yang berusaha untuk membantu hajat atau kebutuhan orang muslim lain, baik usahanya itu terlaksana ataupun tidak, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, baik dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Dan Allah akan catat orang yang berupaya membantu kaum muslim ini, catat 2 pembebasan, yaitu jaminan bebas dari api neraka, dan bara'atun minan nifaq, jaminan bebas dari sifat-sifat orang munafik. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, yang bisa kita juga amalkan untuk menjaga kesucian kita di hari yang fitri ini, untuk menghapus dosa-dosa kita, yaitu bermusafahah atau bersalam-salaman. Tidak ada di antara kita sesama muslim yang bermusafahah, melakukan salaman-salaman, kecuali Allah ampuni dosa-dosanya sebelum kita berpisah. Rasulullah SAW bersabda, ma min abdaini mutahabbaini fillahi yaltaqiyani fayatasafahani wa yusalliyani ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa idza lam yaftariqa hatta yughfaru lahuma dhunubuhuma ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar. Tidak ada di antara seorang muslim satu dengan seorang muslim lain yang kemudian dia bertemu lalu mereka bermusafahah, melakukan salaman-salaman, kecuali mereka dipisahkan oleh Allah dalam keadaan sudah diampuni dosa-dosanya, baik dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Ada banyak sekali keutamaan-keutamaan, ada banyak sekali amalan-amalan, ada banyak sekali pintu rahmat yang bisa kita ketuk untuk mengharap ampunan atau maghfirah Allah. Maka di awal bulan Syawal ini, demi menjaga kesucian kita, marilah kita melakukan amalan-amalan yang bisa mendatangkan ampunan Allah kepada kita, dan jangan berputus asa kepada rahmat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga fitrah dan kesucian kita dengan melakukan amalan-amalan yang Allah ridha dan Allah menurunkan maghfirahnya kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang berlebihan dalam diri mereka, janganlah putus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.